Kegiatan Rapat Terbuka Senat Universitas Negeri Malang dengan agenda pengukuhan guru besar berlangsung Kamis 12 Mei 2022, bertempat di Gedung Geraha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Pengukuhan 5 guru besar baru ini menambah jumlah deretan guru besar yang dimiliki Universitas Negeri Malang menjadi 101 guru besar. Sidang Terbuka Senat UM dengan agenda pengukuhan 5 guru besar baru Universitas Negeri Malang, yaitu Profesor Dr. Cipto Wardoyo SE MPD MSI AKCA, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UM, Profesor Dr. Hardika MPD, Guru Besar Ilmu Pendidikan Luar Sekolah, Profesor Dr. Hayuni Retnowidarti MSI, Guru Besar Kimia FMIPA UM, Profesor Dr. Mansyaroh MPD, Guru Besar Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UM, dan Profesor Dr. Hari Wahyono MPD, Guru Besar Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM. Acara diawali dengan masuknya jajaran Senat menuju ruang pengukuhan dan dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Negeri Malang.
rapat terbuka Senat oleh Ketua Senat Profesor Dr. Sukowiono SH MH. Universitas Negeri Malang dengan acara pengukuhan Profesor Dr. Cipto Wardoyo SE, MPD, MSI, AKCA, Profesor Dr. Hardika MPD, Profesor Dr. Hayumi Retno Widarti MSI, Profesor Dr. Maisar MPD, dan Profesor Dr. Hari Wahyono MPD sebagai Guru Besar Universitas Negeri Malang kami nyatakan dibuka. Tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat dan golongan ruang pada lajur 3, dengan unit kerja pada lajur 4, dinaikkan jabatan profesor atau guru besar dalam bidang ilmu pada lajur 5, terhitung mulai tanggal pada lajur 6 pengambilan keputusan ini. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan di Jakarta, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, Acara dilanjutkan dengan sambutan Ketua Senat UM Profesor Dr. Sukowiono SH MH. Dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan dan berharap semoga pengukuhan ini menjadi motivasi kepada para akademisi lainnya untuk menjadi guru besar. oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita patut bersyukur karena guru besar Universitas Negeri Malang bertambah. Dan hari ini kita akan menyaksikan bersama pidato pengukuhan guru besar baru tersebut. Semoga pengukuhan guru besar ini dapat menginspirasi para akademisi yang lain untuk segera menjadi guru besar. Semoga dengan bertambahnya jumlah guru besar Universitas Negeri Malang semakin meningkatkan martabat UM sebagai excellent in learning innovation di kancah nasional dan internasional, dan senantiasa menjadi kampus rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencapaian menjadi guru besar bukan hanya menjadi pencapaian pribadi sebagai seorang dosen, namun juga pencapaian universitas ini. Semoga dengan bertambahnya jumlah guru besar, UM semakin dapat meningkatkan peran dan fungsinya sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Salah satu dari tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat, sehingga perguruan tinggi tidak hanya berfungsi untuk mencetak para sarjana, magister dan doktor, melainkan juga mampu mengaplikasikan dan menyebarluaskan hasil penelitian pada masyarakat sebagai wujud dari pengabdiannya. Dengan semakin banyak guru besar yang dikukuhkan, menunjukkan semakin banyak pakar yang kita miliki. Ini tentunya akan berdampak pada kredibilitas dan martabat UM di skala global. Sebagai PTNBH merupakan kepemilikan bersama, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi keluarga besar UM untuk menjaga dan membesarkan UM. Pada kesempatan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa bersama-sama berkomitmen tinggi untuk senantiasa merawat, memperbaiki, membanggakan, dan mengambil peran dalam memperjuangkan agar UM semakin progresif dalam berinovasi. Hadirin yang berbahagia, mencapai predikat tertinggi sebagai seorang guru besar merupakan sebuah perjuangan pencapaian gelar akademik. Namun ini bukan akhir dari pencapaian karir seorang dosen, tetapi
Justru dengan melekatnya gelar guru besar ini adalah merupakan spirit yang senantiasa membangkitkan inspirasi baru guna melahirkan karya-karya yang brilian dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Menjadi guru besar merupakan tugas yang besar, karena dari guru besar harus bisa memberikan sumbangsih yang nyata berupa pemikiran maupun temuan-temuan teknologi untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Guru besar seyogianya menjadi insan cendekia yang bisa bermanfaat bagi sesama. Melalui pertambahan jumlah guru besar di UM ini, semoga bisa meningkatkan prestasi UM. Hadirin yang saya hormati, atas nama Senat, sekali lagi saya ucapkan selamat dan selamat pada Profesor Dr. Cipto Wardoyo, Profesor Dr. Hardika, Profesor Dr. Hayumi Retno Widarti, Profesor Dr. Maisara, Profesor Dr. Hari Wahyono yang telah dikukuhkan menjadi guru besar. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi sivitas akademika untuk terus maju mengembangkan diri untuk mencapai gelar tertinggi dalam pendidikan. Dan tentunya saya ucapkan juga selamat bagi Bapak Ibu, suami, atau istri dan anak-anak dari para guru besar yang dikukuhkan pada hari ini. Tanpa pengorbanan panjenengan akan sulit bagi Bapak Ibu yang dikukuhkan hari ini untuk menjadi guru besar. Selamat bagi para guru besar dan keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar, Profesor Dr. Cipto Wardoyo SE MPD MSI AKCA dengan judul Profesionalisme dan Profesionalisasi Pendidik di Perguruan Tinggi. Profesionalisme dan profesionalisasi pendidik di perguruan tinggi. Hadirin yang saya hormati, dunia pendidikan dituntut untuk mengikuti bahkan melebihi perkembangan teknologi dan informasi. Bidang pendidikan memiliki tugas berat untuk menyiapkan generasi yang mampu merespon setiap perubahan perkembangan teknologi dan informasi secara lebih baik. Lebih dari itu, lulusan pendidikan tinggi juga dituntut untuk memiliki keterampilan baru, yaitu kerja tim, pemikiran tingkat tinggi, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan menggunakan teknologi informasi secara profesional. Saya sempat mengutip bagaimana indikator profesionalisme di Kanada, di Australia maupun di Malaysia. Indikatornya adalah mirip-mirip. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimanakah profesionalisme di Indonesia, terutama adalah profesionalisme pendidik di perguruan tinggi. Jawabannya adalah berada di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Di sana juga sudah disebutkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang tentunya dituntut oleh perguruan tinggi di mana dia bekerja. Ada 4 macam profesionalisme Bapak Ibu sekalian. Slide-nya monggo. 1, pra-profesional. Orang-orang yang berada di tahap ini adalah orang-orang yang sangat berharap dirinya masih mendapatkan masukan dari pimpinan. Meminta arahan, bagus. Itu ciri dari pra-profesional. Kemudian yang kedua, profesional otonom. Ini yang sangat bahaya. Karena orang-orang yang berada di sini memaknai otonom itu adalah aku. Ini kan aku. Saya memilih metode mengajar karena aku senang dengan ini. Jadi pemaknaan otonom yang tidak pada porsi yang sebenarnya. Yang ketiga, profesional kolegial.
ini yang saya katakan lebih bagus daripada sebelumnya. Kita tahu kolegial. Jadi orang-orang yang berada pada profesional ini lebih mengutamakan teman, lebih mengutamakan kebersamaan daripada aku, seperti yang urutan kedua tadi. Mereka menyadari bahwa dunia yang dihadapi ini permasalahannya adalah cukup kompleks dari berbagai aspek. Karena itu dia membutuhkan orang-orang dari berbagai aspek yang berbeda. Ini yang kita sebut dengan profesional kolegial. Nah, yang terakhir adalah ada yang mengatakan postmodern. Jadi profesional postmodern. Orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang ditempatkan dimanapun, kapanpun, dirinya adalah orang yang benar-benar profesional. Dia melaksanakan tupoksinya dengan sangat bagus, bahkan melebihi standar. Hadirin yang sangat saya hormati, terkait dengan profesionalisme tadi, saya kira kita semua perlu merenungkan apakah dosen di UM yang jumlahnya hampir 1.200 itu sebagian besar berada di mana dari 4 macam profesionalisme itu. Mari kita kaji bersama. Tidak hanya di dosen, mungkin di tempat-tempat lain, guru misalnya. Baik hadirin yang saya hormati, saya kira itu singkat dari pidato saya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua yang sudah meluangkan waktu untuk datang. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Menristek atau Mendikbudristek ya istilahnya, yang telah menerbitkan SKGB saya sehingga saya ditambah masa kerja saya 5 tahun lagi. Pensiun saya akan 70 begitu ya. Kemudian ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Pak Rektor. Saya masih ingat ketika Rapim setiap hari Rabu di Rapim Pak Rektor mengatakan, Dekan FEBUM kurang apa ke guru besarnya? Saya masih ingat Pak Rektor. Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang sangat tajam pertanyaannya. Pak Cip, jadi dekan gampang, yang sulit adalah jadi profesor. Benar Bapak Ibu sekalian. Prof Suko terjawab sudah. Saya sudah profesor, Prof. Agak sombong sedikit, tidak apa-apa ya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada kolega di fakultas, teman-teman teknik baik di rektorat maupun di FEB yang sudah membantu proses pengusulan guru besar saya. Lebih khusus lagi, ini teman saya, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Prof. Dedi. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang membantu melakukan penelitian, membantu menyusun artikel sehingga artikel itu bisa tembus di jurnal internasional bereputasi. Juga kepada istri saya yang selalu mendampingi dalam suka dan duka. Kepada almarhum dan almarhumah Bapak Ibu saya. Juga almarhum dan almarhumah mertua saya, kakak kandung saya, anak-anak saya yang selalu mengatakan, anak saya itu selalu begini, ayah jaga kesehatan. Dia tahu karena ayahnya adalah alumni C19 COVID-19. 18 hari saya di ICU. Alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu ucapan terima kasih kepada semua pihak. Kalau belum sempat saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, pidato saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, salam Pancasila.
izinkan pada pagi hari ini saya melaksanakan kewajiban saya untuk Profesor Dr. Hardika MPD dengan judul model pembelajaran fasilitatif untuk peningkatan keberdayaan peserta belajar. Ini memang betul-betul kajian tentang pendidikan luar sekolah. Fokus yang saya ambil ada dua sisi yang luar biasa dalam perspektif pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu adalah pembelajaran fasilitatif. Yang kedua adalah keberdayaan peserta belajar. Mohon izin saya menggunakan istilah peserta belajar, tapi sebenarnya menurut PNS adalah warga belajar. Jangan disoal, Bapak Kepala Departemen Pendidikan Luar Sekolah ya. Sudah, jangan disoal itu. Nah, dua hal ini menjadi sangat vital. Karena apa? Di era perubahan sekarang ini, perubahan teknologi komunikasi menghadirkan perubahan di berbagai pihak, di berbagai aspek, termasuk dalam hal pembelajaran. Hampir semua orang tidak bisa mengikuti pembelajaran, tidak bisa mengikuti perubahan ini ketika capaian pembelajaran tidak dideskripsikan lagi, tidak dikonstruksikan lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Di antara kita juga harus memposisikan diri. Saya berada di mana? Kemudian Bapak Ibu juga berada di mana? Sehingga capaian belajarnya menjadi jelas. Nah, yang luar biasa, pendidikan luar sekolah memiliki rentang atau medan belajar yang sangat luas. Kami bersyukur, kami diamanai sebagai orang PLS untuk mengelola, untuk mengkaji, menganalisis dua subsistem pendidikan, yaitu subsistem pendidikan non formal dan subsistem pendidikan informal. Luar biasa. Hampir semua akademisi pendidikan luar sekolah tidak akan mampu untuk memahami konten akademik pendidikan luar sekolah yang merentang dari dua subsistem pendidikan tersebut. Tidak mampu. Kenapa? Karena karakter pendidikan luar sekolah bukan orientasi pada subjek matter, bukan mata kuliah, bukan mata pelajaran. Tidak bisa. Oleh karena itu, sejak awal filosofi pendidikan luar sekolah selalu menekankan bahwa capaian yang paling hebat dalam pembelajaran adalah keberdayaan, empowerment. Siapapun yang akan bisa berdaya, mereka lah yang akan survive menghadapi perubahan dunia apapun. Orang berdaya tidak akan ngeribui orang lain. Orang berdaya pasti akan memiliki kreativitas yang luar biasa. Orang berdaya akan memiliki keberanian, termasuk memutuskan hal-hal yang sulit sekalipun. Itu adalah karakter orang berdaya, dan mereka akan ditopang oleh karakter kreatif, oleh pikiran-pikiran masa depan, optimisme, dengan tidak minder dan segalanya. Syukur-syukur bisa berkontribusi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dalam naskah saya beri label pembelajaran fasilitatif dalam perspektif transfer of learning. Jadi yang ditransfer itu bukan knowledge dan information only, tetapi yang ditransfer oleh pendidik itu adalah cara belajarnya. Sehingga mahasiswa, anak-anak didik kita mampu melakukan belajar bagaimana belajar yang benar, apapun konten akademiknya. Jadi ini berlaku untuk 50 tahun ke depan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang usia saya 50 ke depan usianya 109. Udah nikah lihat semua ya, usia 109. Jadi bisa menikmati karya saya ini. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf dan semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan hadirin. Profesor Dr. Hayuni Retno Widarti MSI dengan judul Desain Program Pembelajaran berbasis Multiple Representation melalui Cognitive Dissonance untuk mereduksi miskonsepsi kimia. Selama ini karya-karya yang saya kembangkan, baik penelitian, pengabdian, artikel yang publish baik di jurnal nasional maupun internasional dan karya-karya lainnya, konsen tertuju pada masalah-masalah pendidikan kimia, khususnya terkait dengan dua hal, yaitu terkait dengan multiple representasi dan miskonsepsi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kebanyakan siswa mengalami kesulitan, jadi bukan kimianya yang sulit, tetapi kebanyakan peserta didik itu mengalami kesulitan. Demikian juga yang tadi dialami oleh Bapak Profesor Sukom, yang tadi juga menyampaikan hal yang sama. Hal ini dikarenakan konsep yang ada itu bersifat kompleks dan banyak fenomena kimia yang bersifat abstrak.
mindset yang tertanam dalam benak peserta didik bahwa kimia itu sulit menjadikannya enggan untuk belajar kimia. Banyak faktor yang menyebabkan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab kesulitan belajar itu meliputi pemahaman terhadap materi kimia yang kurang, kemampuan matematika yang rendah, dan kurangnya motivasi di dalam mempelajari kimia. Permasalahan yang terjadi pada materi kimia salah satunya dapat disebabkan oleh ketidakmampuan siswa melakukan transisi pemahaman di antara representasi makroskopik, submikroskopik, dan simbolik, sehingga berpotensi menyebabkan pemahaman siswa menjadi tidak tepat atau tidak utuh, bahkan cenderung menimbulkan miskonsepsi. Miskonsepsi itu merupakan adalah ketidaksesuaian antara konsep yang dipahami oleh peserta didik dengan konsep yang sebenarnya yang biasa dikemukakan oleh para ahli, sehingga dapat menimbulkan konflik ketika siswa merasa ketidaksesuaian dengan konsep yang dia pahami dengan konsep yang sesungguhnya. Karena itu diperlukan suatu strategi, yaitu strategi kognitif disonans untuk menggugah atau memotivasi pemahaman siswa yang salah tersebut, sehingga dengan menggunakan berbagai representasi atau multiple representasi tersebut maka akan bisa mengurangi atau mereduksi miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, multiple representasi di dalam ilmu kimia itu meliputi 3 level, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Makroskopik itu terkait dengan hal-hal yang bisa kita amati secara kasat mata, yaitu dengan mengamati secara langsung pada saat melakukan percobaan atau melakukan demonstrasi pada saat melakukan praktikum. Dalam makroskopik tersebut kita akan bisa mengamati apa perubahan warna yang terjadi, bagaimana terbentuknya endapan, bagaimana perubahan pH, perubahan warna yang terjadi. Itu adalah secara makroskopik. Kemudian pada level submikroskopik ini adalah terkait dengan hal-hal yang tidak bisa kita amati secara kasat mata. Bagaimana terkait dengan pergerakan molekul, ion, partikel-partikel yang ada di dalam suatu proses kimia. Kemudian terkait dengan simbolik itu adalah terkait dengan pemahaman kimia yang berkaitan dengan simbol persamaan reaksi dan lain sebagainya, grafik, kurva, yang mana di dalam ketiga level tersebut itu nanti kalau siswa itu bisa mengoneksikan ketiga level tersebut, insya Allah mereka akan bisa memahami konsep kimia secara utuh, sehingga bisa meningkatkan motivasi mereka di dalam belajar dan juga bisa meningkatkan prestasi mereka. Berdasarkan uraian terkait dengan paparan yang sudah saya sampaikan terkait dengan program pembelajaran berbasis multiple representasi melalui kognitif disonans untuk mereduksi miskonsepsi tersebut, bisa saya simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait bahwa pembelajaran kimia berbasis multiple representasi dapat menunjang dan meningkatkan pemahaman konseptual siswa sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman konsep kimia secara utuh. Miskonsepsi pada materi kimia dapat menjangkiti tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada mahasiswa dan juga bahkan mungkin guru juga bisa mengalami miskonsepsi. Sehingga kalau miskonsepsi ini terjadi dan timbul, maka di sini bisa menghambat proses pemaparan dan asimilasi pengetahuan baru. Strategi kognitif disonans dapat melatih siswa untuk beradaptasi dengan konsep baru dan meningkatkan motivasi belajarnya. Program pembelajaran berbasis multiple representasi melalui kognitif disonans dapat mereduksi miskonsepsi, tetapi tidak dapat menghilangkan miskonsepsi sebelumnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena miskonsepsi yang tertanam di dalam siswa itu sangat melekat kuat di benak siswa, sehingga kita perlu memberikan suatu strategi. Salah satunya adalah dengan melalui konflik kognitif atau kognitif disonans tersebut, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah kepada siswa. Pesan untuk anak-anakku dan para mahasiswaku, mungkin ini bermakna untuk perjalanan hidup kalian. Majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain, dan benar tanpa menyalahkan. Ojo dumeh, karena di atas langit masih ada langit. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk bisa kita gunakan dengan benar. Apa artinya punya segalanya namun tidak bisa memberikan kita nikmat? Syukuri apa yang kita miliki, nikmati apa yang ada. Kita tidak usah sibuk dengan milik orang lain. Insya Allah kita akan selalu bahagia. Demikian paparan singkat dalam acara yang mulia ini. Atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu dan hadirin semua, saya ucapkan terima kasih.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kualitas pendidikan tercermin dalam Acara dilanjutkan dengan pidato guru besar selanjutnya, Profesor Dr. Mai Syaroh MPD, dengan judul Pelaksanaan Supervisi Pengajaran dalam Mengoptimalkan Pengembangan Profesional Guru. Tingkatkan dan dikembangkan. Supervisi pengajaran yang dilakukan bisa beragam, baik individual maupun kelompok, formal maupun informal. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah. Nah, guru yang profesional hendaknya diberi kesempatan untuk melaksanakan supervisi pendidikan. Ini yang sering disebut dengan supervisi kolegial. Hasil temuan penelitian kami, supervisi kolegial itu beragam, antara lain individual formal, kelompok formal, individual informal, dan kelompok informal. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan kepenasaran kami tentang pelaksanaan supervisi pendidikan, kami telah melakukan joint research dengan peneliti dari Filipina bersama tim tentunya. Hasilnya bahwa keefektifan supervisi pengajaran di Indonesia dan di Filipina itu sama-sama efektif. Kemudian kaitannya dengan prinsip yang digunakan di Filipina dan di Indonesia ini sedikit bergeser, mungkin karena faktor budaya. Di Indonesia cenderung yang tertinggi adalah prinsip yang digunakan itu ramah, objektif, kooperatif, terbuka, demokratis, hangat, konstruktif, reflektif. Sedangkan di Filipina yang menduduki peringkat pertama adalah kooperatif, dilanjutkan dengan reflektif, konstruktif, demokratis, objektif, terbuka, ramah, hangat. Intensitas pelaksanaan prinsip di Indonesia lebih tinggi daripada yang ada di Filipina. Hadirin yang saya muliakan, kaitannya dengan pendekatan supervisi pengajaran di kedua negara itu sama-sama melaksanakan pendekatan kolaboratif. Pendekatan yang memberi kesempatan kepada supervisor dan guru bersama-sama memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru. Kemudian diikuti dengan pendekatan direktif, disusul dengan pendekatan non-direktif. Hadirin yang saya hormati, kaitannya dengan analisis secara tiap variabel gitu, di sini dikemukakan bahwa teknik supervisi pengajaran itu menentukan atau berpengaruh pada variasi model pembelajaran, tidak pada variasi material pembelajaran. Kemudian prinsip supervisi pengajaran itu memiliki pengaruh atau menentukan baik variasi guru dalam menggunakan model pembelajaran maupun variasi dalam menggunakan material pembelajaran. Yang menarik, pendekatan supervisi pendidikan itu semuanya itu kaitannya berpengaruh dengan model pembelajaran, namun yang berpengaruh terhadap material pembelajaran itu hanya pendekatan yang kolaboratif. Terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya. Saya pasti tidak bisa membalas apapun pada Bapak Ibu yang sudah saya sebutkan tadi. Kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kebaikan yang berlipat ganda pada Bapak Ibu semuanya. Khusus untuk ayah saya, ibu saya, bapak dan ibu mertua saya, kakak saya dan adik-adik ipar saya yang telah pergi terlebih dahulu. Semoga mendapatkan tempat yang sangat baik di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerendahan Bapak Ibu hadirin semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh besar kasih karunia Tuhan kepada kita, sehingga pada hari ini Dilanjutkan Profesor Dr. Hari Wahyono MPD dengan judul Pendidikan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Bingkai Ekonomi Pancasila. pada hari yang penuh bahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang keilmuan pendidikan ekonomi. Bidang keilmuan yang telah saya geluti sejak saya menjadi mahasiswa 45 tahun yang lalu. Hadirin yang saya muliakan,
untuk berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Dan konteks Indonesia, saya memaknai pendidikan ekonomi sebagai upaya sistematis dan terprogram melalui proses belajar untuk menjadikan peserta didik memiliki kemampuan berperilaku ekonomi secara rasional, altruistik dan bermoral, dilandasi oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan kapabilitas dalam berekonomi, serta memiliki kesadaran untuk membela dan memperjuangkan nilai-nilai ekonomi keindonesiaan berbasis ideologi Pancasila bagi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pengabaian atas pentingnya pendidikan ekonomi baik di lingkungan keluarga, sosial kemasyarakatan dan terlebih di arena pendidikan formal dapat membawa dampak buruk bagi pada tataran mikro maupun makro kehidupan ekonomi. Dan pada ujungnya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan. Bertolak dari premis yang terungkap melalui forum yang terhormat ini, saya hendak menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan topik pendidikan ekonomi dan kesejahteraan dalam bingkai ekonomi Pancasila. Berbagai pemikiran tentang peran sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi memposisikan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang produktivitas dan inovasinya sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran suatu bangsa. Tidak ada salah dengan konsepsi tersebut. Namun sebenarnya terdapat sisi lain yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam menempatkan peran sumber daya manusia bagi pembangunan ekonomi. Seperti diungkapkan oleh Max dan William Wood, lebih dari sekedar berperan sebagai faktor produksi, sumber daya manusia secara umum berperan pula sebagai pelaku ekonomi yang keputusan dan tindakan ekonominya berpengaruh mewarnai kehidupan ekonomi tidak saja pada tataran mikro tetapi juga makro ekonomi. Hadirin yang saya muliakan, mencermati dan memahami makna kesejahteraan seringkali terjadi kerancuan diksi antara kesejahteraan dan kebahagiaan. Pengukuran kesejahteraan menggunakan 3 indikator, yaitu evaluasi kehidupan, emosi positif dan emosi negatif. Pemeringkatan kebahagiaan biasanya didasarkan pada evaluasi kehidupan. Oleh karena hasil pengukuran evaluasi kehidupan lebih stabil dibandingkan dengan indikator emosi positif dan negatif. Berkenaan dengan hal tersebut, pengungkapan kesejahteraan subjektif secara makro pada tataran bangsa dan di seluruh dunia digunakanlah indeks kebahagiaan. Sustainable Development Solution Network didukung oleh Gallup World Poll pada tahun 2022 merilis hasil pengukuran indeks kebahagiaan dunia. Indonesia menempati peringkat 87 dari 146 negara yang studi dengan indeks kebahagiaan sebesar 5,240 berdasarkan skala tangga kantril 0 terburuk dan 10 terbaik. Kesejahteraan pada dasarnya terkait dengan berbagai aspek kehidupan secara fisik maupun psikologis. Meskipun demikian, tak dapat diingkari kesejahteraan berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi, perbaikan dan peningkatan kehidupan ekonomi pada tataran individu dan masyarakat merupakan keniscayaan bagi peningkatan kesejahteraan bangsa. Hadirin yang saya muliakan, diksi ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1965, diungkap pertama kali oleh Emil Salim. Ekonomi Pancasila layak dijadikan sebagai acuan untuk diterapkan dalam perilaku ekonomi, baik pada tataran mikro maupun makro, karena relevan dengan kondisi sosial kultural bangsa Indonesia yang syarat dengan nilai moral, tenggang rasa, pengendalian diri, gotong royong, dan kekeluargaan. Tetapi pada kenyataannya, semangat untuk mengembangkan ekonomi Pancasila kurang rembuyung, karena ada kekuatan tangan-tangan tak kelihatan yang lebih nyaman bila Indonesia tetap bernuansa kapitalistik, liberalis yang kental dengan sistem ekonomi pasar. Juga karena adanya kekuatan
yang memperjuangkan diterapkannya ekonomi berbasis keyakinan religi. Semangat untuk memperjuangkan ekonomi Pancasila bagi seluruh warga bangsa tidak boleh padam. Oleh karena selayaknya diyakini dengan ekonomi Pancasila, bangsa Indonesia akan meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Bertolak dari uraian di atas, secara ringkas dapat dinyatakan pendidikan ekonomi memiliki urgensi untuk membentuk manusia sebagai warga masyarakat dan warga bangsa yang memiliki perilaku ekonomi berkualitas, sehingga mereka mampu mencapai kehidupan ekonomi yang baik. Capaian kehidupan ekonomi yang baik sebagai hasil pendidikan ekonomi akan membawa seseorang mampu meraih kesejahteraan. Oleh karena seperti telah terungkap sebelumnya bahwa dari berbagai aspek kehidupan yang menentukan kesejahteraan, aspek ekonomi menjadi kunci utama untuk membuka dan mengembangkan aspek-aspek lain dari kesejahteraan. Yang kedua, pengembangan program pembelajaran home economics untuk jenjang awal pendidikan formal. Yang ketiga, revitalisasi kurikulum pendidikan ekonomi di sekolah menengah pertama dan menengah atas dengan memasukkan topik-topik altruisme, moralitas ekonomi, dan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan. Keempat, pengembangan mata kuliah ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan untuk prodi pendidikan ekonomi. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak. Selamat berkarya bagi kejayaan anak bangsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan naskah pidato pengukuhan jabatan guru besar oleh para guru besar kepada Sekretaris Senat Guru Besar dan Pengaluhan Gordon.
wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, bapak, saudara-saudara, pengukuhan guru besar bukan sekedar sebenarnya. Dalam sambutannya, Rektor UM Profesor Dr. Aha Rofiuddin MPD mengucapkan selamat kepada para guru besar yang dikukuhkan. Dan dengan UM menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, Rektor mengajak seluruh sivitas akademika untuk mengembangkan UM semakin maju dan berharap kepada para guru besar untuk lebih aktif lagi dan menjalin komunikasi serta kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya luar negeri. Kehadiran para guru besar ini menjadi UM sekarang guru besar 101 ya. Alhamdulillah keinginan kuat dari UM untuk punya guru besar 100 itu sekarang terpenuhi, udah bertahun-tahun. Apakah sudah cukup? Jauh, Bapak. Targetnya 20% dari 1.200, itu artinya 240. Itulah makanya saya selalu saja di berbagai kesempatan pada para dosen kami itu, kalau untuk posisi rektor itu harus berkompetisi dengan sana sini seterusnya, tetapi kalau untuk kompetisi untuk guru besar tidak ada kompetisi dan pembukaannya sepanjang waktu 24 jam sehari. Siapapun guru dosen-dosen UM bisa mengikuti ini semua. Dan alhamdulillah sekali lagi kita sekarang sudah tambah 5, insya Allah dalam waktu tidak lama lagi akan kita kukuhkan 5 + 1 lagi, ada 6 yang nanti akan kita kukuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sejak ditetapkannya UM ini sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, ya kalau kita lihat nomornya itu 115 ya, tahun 2021, maka UM ini memang memiliki target yang lumayan. Jadi awal tahun ini kementerian mematok UM itu harus sudah masuk di ranking 1000 dunia. Jadi kalau saat ini posisi UM itu kita di Q-Star, di QS itu memang Asia baru 600-an ya, dunia jauh di atas 1000. Tapi target itu dipasang bahwa 2024 itu artinya waktu yang tersedia hanya 1 tahun, karena data 2024 itu adalah nanti yang dikerjakan di 2023. UM harus sudah masuk sebagai paling tinggi itu 1000, artinya diharapkan di bawah 1000 ranking dunia, baik di Q-Star maupun di Time High Education THE itu harus sudah. Kenapa ini saya sampaikan? Nah, ini pada para guru besar yang sekarang kita kukuhkan, bahwa publikasi alhamdulillah memang kalau dari 16 PTNBH UM ada di tengah-tengah posisinya. Jadi begitu PTNBH memang arenanya berpindah. Kalau dulu memang ranking kementerian, tapi sekarang kementerian sendiri sudah mematok begitu PTNBH urusannya arenanya itu di dunia. Jadi oleh karena itu sudah dipatok bahwa UM harus seperti itu. Untuk bisa mencapai ini semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain tadi soal publikasi, ada sesuatu yang sangat berat sebenarnya. Yang menilai itu bukan sekedar portofolionya UM, kinerjanya, produktivitasnya, dosennya, mahasiswa, tapi penilaian itu didasarkan pada impresi dari seluruh pelaku pendidikan di dunia ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ini ada yang dikirimi oleh
baik Pak Higher Education maupun oleh Q-Star untuk menyebut menurut kata-kata kita, jadi beberapa teman di UM ada yang diminta sebutkan 10 perguruan tinggi terbaik menurut dia. Tapi yang ditanya bukan sekedar orang-orang, tapi yang ditanya adalah orang-orang yang memang katakanlah memiliki kapasitas ya, sehingga yang disebut oleh karena itu wajar kalau sampai saat ini. Jadi kalau di Indonesia itu yang disebut ya masih tetap aja GM, IPB gitu. Nah, perguruan tinggi yang dimaksud itu mendunia. Oleh karena itu kalau MIT, Oxford, yang kelas-kelas itu yang ada itu. Artinya apa? Artinya Ibu Bapak bahwa perguruan tinggi yang sudah PTNBH itu arahnya, dorongannya itu betul-betul memang mendunia. Untuk sampai pada posisi itu sekali lagi kita memang mendorong bukan hanya jadi sekarang ada 101 guru besar. 101 guru besar ini harus punya mitra dengan kampus dan pengajar serta peneliti dari luar negeri. Pilihannya hanya itu. Untuk sekali lagi 5 guru besar yang dikukuhkan, selamat Ibu, Bapak dan keluarga. Saya menyebutnya karena implikasi guru besar mungkin yang kalau yang dari kampus biasanya sudah tahu. Ya, kalau yang tidak dari kampus luar biasa. Bapak guru besar itu 2 kali gaji pokok itu langsung bisa dicairkan. Jadi kalau Bu Mai, Pak Jib dan 4 orang itu Desember itu turun PB-nya, Januari kemarin itu sudah menerima penghargaannya. Jadi sebagai guru besar dari pemerintah, mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat untuk diri, keluarga, ibu, lembaga, dan lebih luas tentu untuk Indonesia secara keseluruhan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan sanjungan hanyalah untuk-Mu. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perkenankanlah kami semua yang hadir di ruangan ini dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati menundukkan kepala untuk memanjatkan doa kehadirat-Mu. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami hal-hal yang bermanfaat. Berikanlah kemanfaatan ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang mendalam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung, dan berilah balasan kepada mereka dengan balasan terbaik-Mu. Allahumma ja'al walidina wa mu'allimina mimman radika anhum wa mimman ghafarta lahum wa mimman tabatta lahum al-firdausa a'la wa harramtahum 'anil nar. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami, guru-guru kami, termasuk orang-orang yang Kau ridhoi, orang-orang yang Kau ampuni, orang-orang yang Kau masukkan ke dalam surga Firdaus, dan orang-orang yang Kau hindarkan dari siksa api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Malang dengan acara pengukuhan Profesor Dr. Cipto Wardoyo, SE, MPD, MSI, AKCA,
Profesor Dr. Hardika MPD, Profesor Dr. Hayumi Retnowidarti MSI, Profesor Dr. Maisarah MPD, dan Profesor Dr. Hari Wahyono MPD sebagai Guru Besar Universitas Negeri Malang kami nyatakan selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kembali UM mengukuhkan 5 guru besar dari berbagai fakultas. Nah, dengan bertambahnya 5 guru besar ini, maka jumlah guru besar UM saat ini mencapai 101. Memang dari angka 101-nya cukup banyak, tetapi kalau dilihat rasio guru besar, ini memang masih harus terus ditambah, diperbaiki. Nah, harapan saya selaku rektor pada 5 guru besar yang pagi ini dikukuhkan, yang pertama tentu ini selamat dulu ya sebelum harapannya. Selamat pada 5 orang guru besar UM yang dikukuhkan pagi ini. Selanjutnya diharapkan memang para guru besar ini lebih produktif lagi setelah dikukuhkan. Mengingat UM saat ini memang dituntut ya untuk lebih produktif lagi sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Produktivitasnya mencakup banyak segi. Selain berkarya, itu juga kita berkolaborasi, khususnya kolaborasi dengan berbagai mitra kita di perguruan tinggi luar negeri. Ini memang diharapkan para guru besar untuk lebih aktif lagi, lebih progresif lagi, untuk menjalin komunikasi, untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya pihak-pihak dari luar negeri. Saya kira itu yang menjadi harapan saya untuk 5 guru besar yang pagi ini dikukuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Budiman melaporkan.